Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun lumayan dalam 1% lebih ke angka 6.714. Selain video ini kami juga mengupload ada video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersihnya di kuartal 3 menurun, tapi hari ini sahamnya masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya melesat 800% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Sevin. Saham Sevin jika kita perhatikan hari ini ditutup bertahan di harga 496. Dan bisa kita lihat secara teknikal Sevin saat ini memang sudah mulai melemah, sudah mulai downtrend karena gagal bertahan di atas garis EMA 150. Sebelumnya berhasil rebound dari support EMA 150, berhasil rebound tapi bisa kita lihat mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50, beberapa kali masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan secara trend saat ini Sevin sudah reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan satu minggu ini Sevin jika kita perhatikan mengetes support 480 masih bisa bertahan dan rebound. Hari ini sempat naik mengetes garis EMA 150 di harga 510, tapi tetap ini belum berhasil break. Dan saat ini kembali turun di bawah harga 500 yang saat ini masih berupa resisten psikologis untuk saham Sevin. Jadi saham Sevin saat ini secara teknikal belum oke, masih ada dua resisten lumayan kuat, yaitu pertama di harga 500 dan garis EMA 150 di harga 510. Selama masih gagal naik di atas kedua harga ini, Sevin secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Dan hari ini memang kalau pemberitaan bahwa laba bersih Sevin naik sangat tinggi 800% lebih. Jadi kenaikan ini di kuartal 3 membuat Sevin secara fundamental atau secara laporan keuangan masih oke. Tapi jika kita perhatikan broker summary, pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, jika kita pantau ini malah ada distribusi. Dan asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Setelah satu minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Jadi saham Sevin secara teknikal saat ini menurut saya masih belum begitu aman. Walaupun sekarang bisa bertahan di atas support 480, tapi jika kita pantau satu minggu ke depan Sevin mencoba untuk naik di atas harga 500 sampai garis EMA 150 ternyata gagal break, Sevin masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 480. Jadi saat ini apabila teman-teman coba entry karena ada sentimen positif laporan keuangan yang naik tinggi, saat ini wait and see dulu, bisa coba swing trade atau trading jangka pendek apabila berhasil naik di atas 500 dengan target jangka pendek di 510 sampai 520. Apabila teman-teman ingin coba trading jangka pendek. Atau lebih amannya lagi, tunggu Sevin berhasil naik di atas garis EMA 150 baru coba ikutan entry. Karena apabila berhasil naik di atas 500 tapi beberapa kali mencoba untuk menembus garis EMA 150 apabila masih gagal, Sevin masih ada potensi untuk melemah. Karena memang secara teknikal selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, Sevin masih belum aman, masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Apalagi jika kita perhatikan sampai saat ini belum ada akumulasi besar. Sekarang kita coba analisa saham yang dipunya Bapak Lo Keng Hong yang lain. Bisa kita lihat DLD, cara pergerakan juga saat ini sudah mulai downtrend. Bisa kita lihat, selalu saya jelaskan pentingnya garis EMA 50 150. Sebelumnya DLD mengetes garis EMA 150 masih bisa rebound juga. Tapi beberapa kali juga bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break dan melanjutkan penurunan. Selalu saya jelaskan apabila sebuah saham secara pergerakan sebelumnya uptrend, setelah turun di bawah garis EMA 50 sudah harus hati-hati. Walaupun belum terkonfirmasi downtrend karena masih ada garis EMA 150, tapi jika kita pantau mengetes support EMA 150 berhasil rebound, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, apabila gagal, teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit. Karena apabila gagal bertahan di atas garis EMA 150, saham tersebut akan mulai downtrend. Jadi bisa kita lihat Sevin, DLD sama mengetes garis EMA 150 berhasil rebound, bisa dipertimbangkan untuk swing trade. Tapi apabila terpantau gagal break garis EMA 50, pertimbangkan keluar. Dan pada saat garis EMA 150 terlewati, ini sudah harus warning, sudah harus hati-hati karena secara pergerakan akan mulai downtrend. Dan bisa kita lihat setelah tembus garis EMA 150, DLD terus turun mengetes harga 188. DLD berhasil rebound, tapi belum sempat menyentuh harga 200, baru di sekitar 194 DLD sudah mulai melemah kembali dan hari ini turun 1% ke 189.
Jadi kembali mendekati harga support 188. Dan secara pergerakan DLD juga saat ini masih bergerak sangat downtrend. Dan untuk DLD jika kita perhatikan pada penurunan 1% lebih ini, jika kita pantau ini malah ada sedikit akumulasi. Dan asing terlihat ini masih distribusi. Jadi untuk DLD walaupun ada akumulasi, secara pergerakan menurut saya masih belum aman karena akumulasinya lebih banyak YP dan PD. Jadi jika kita lihat DLD saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes 188 dan saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju harga terdekat di 185 sampai 180. Jadi bisa saja ini hanya teknik rebound sementara, tapi apabila terpantau DLD gagal bertahan di atas 188, hati-hati DLD masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi saat ini untuk DLD menurut saya masih belum layak untuk entry. Karena secara pergerakan masih downtrend dan jika kita perhatikan garis EMA50 pun telah berpotongan dan melanjutkan penurunan. Selanjutnya ABMM bisa kita lihat secara pergerakan atau secara teknikal saat ini masih oke. Sempat sebelumnya berada di bawah garis EMA50 tapi satu berhasil rebound dari harga 3.700. Satu berhasil naik di atas garis EMA50 tapi mencoba kembali menembus harga 4.200 gagal break. Dan jika kita lihat memang ini merupakan resisten lumayan kuat untuk saham ABMM. Sudah 2 kali mencoba untuk break, gagal break, turun kembali ke garis EMA50. Dan secara berhasil rebound, kembali mencoba untuk break 4.200, ternyata masih gagal. Dan turun kembali ke support EMA50 saat ini di sekitar 3.920. Nah jika kita perhatikan, 1 minggu terakhir ini ABMM masih bisa bertahan di support EMA50. Tapi pada saat mencoba untuk naik di atas 4.000, ABMM gagal break. Jadi saat ini harga 4.000 sudah berubah menjadi resisten. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada penurunan 1% lebih ini jika kita lihat ini juga masih ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir malah keluar dari saham ABMM. Jadi ABMM saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA50 besok. Apabila terpantau 1 minggu ke depan ABMM gagal bertahan di atas garis EMA50, hati-hati ABMM berpotensi untuk lanjut turun ke harga 3.800. Dan apabila terkonfirmasi garis EMA50 terlewati, maka cara pergerakan ABMM sudah tidak bergerak trend. Jadi untuk ABMM saat ini wait and see dulu. Apabila mau entry, misalnya paling aman adalah tunggu ABMM berhasil naik di atas 4.000 baru ikut entry. Dan apabila teman-teman mau entry ke garis EMA50 harus lebih disiplin, bisa hold selama support ini tidak terlewati. Tapi apabila tembus garis EMA50 menurut saya pertimbangkan to cut loss. Selanjutnya BMTR, jika kita perhatikan cara pergerakan juga saat ini masih bergerak downtrend dan bisa kita lihat hampir mirip semua. Turun di bawah garis EMA50 berhasil bertahan di atas garis EMA150, tapi pada saat terpantau mencoba untuk naik di atas garis EMA50 ternyata gagal break. Selalu pertimbangkan untuk take profit atau keluar dari saham tersebut. Bisa kita perhatikan gagal break garis EMA50, turun ke garis EMA150 masih bisa bertahan, tapi kembali mengetes garis EMA50 ternyata masih gagal dan turun menembus garis EMA150. Setelah terkonfirmasi break bisa kita lihat BMTR sudah mulai downtrend. Dan saat ini BMTR support yang lumayan kuat saat ini ada sekitar 270. 1 minggu terakhir ini mencoba menembus harga 270, BMTR masih bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan dari awal tahun 2023 ini, BMTR belum sempat break harga 270. Jadi setiap kali mengetes 270, BMTR masih bisa bertahan dan rebound, dan malah pada April berhasil rebound dan break garis EMA50 140 dan mulai bergerak trend. Dan saat ini 1 minggu terakhir ini masih bisa bertahan di support 270. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari ini terlihat ini ada distribusi, tapi asing terlihat 4 hari terakhir mulai masuk akumulasi. Jadi untuk BMTR apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya bisa coba tunggu di sekitar 270 kembali. Jadi paling aman coba tunggu di 270, apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Atau entry apabila BMTR berhasil naik di atas 280. Apabila berhasil break 280, bisa coba entry untuk swing trade dengan target di garis EMA50 yang saat ini sekitar 290. Tapi ingat, walaupun berhasil bertahan di support 270 atau break 280, selama masih gagal menembus harga 300, BMTR belum terkonfirmasi uptrend. Jadi masih ada potensi untuk melemah kembali apabila gagal break garis EMA50 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.